Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini adik-adik? Tentu saja sehat dan baik ya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa agar ilmu yang akan kita pelajari dapat berguna untuk kalian ke depannya. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Dimulai. Selesai. Nah, berhubungan kita hari ini pembelajaran daring, maka kita harus tetap disiplin, yaitu disiplin seperti disiplin belajar, disiplin sekolah, waktunya belajar, waktunya sekolah, waktunya main, tapi jangan lupa belajar supaya cita-cita yang kita inginkan tercapai. Nah, di sini Bapak akan ceritakan yaitu tentang kisah tentang tikus dan singa. Nah, singa betina seperti yang kita tahu ganas, angkuh, dan cenderung memandang rendah hewan yang lebih kecil. Salah satu singa betina suatu hari melewati hutan ketika duri menusuk kakinya. Karena kesombongannya, singa betina memutuskan untuk tidak meminta bantuan. Dia berkeliling hutan, semakin lemah dan berdarah karena duri menusuk kakinya semakin dalam. Suatu hari, dia menemukan seekor tikus yang rendah hati. Singa betina sangat kesakitan. Tikus, meskipun cukup takut, cukup berani untuk menawarkan bantuan. Tikus kecil itu dengan penuh perjuangan berhasil mengeluarkan duri dari kaki singa betina dan membebaskan dari rasa sakit. Meskipun singa betina begitu besar dan kuat, dan tikus itu sangat kecil dan rendah hati, itu adalah tindakan yang baik hati dari tikus yang menyelamatkan nyawa singa betina. Nah, apa yang kalian dapat dari cerita yang pendek tadi? Nah, yang kita dapat dari cerita yang pendek tadi yaitu kalian harus bersikap rendah hati dan jangan lupa bahwa ukuran bukan jaminan kekuatan atau kegunaan. Bahkan singa pun yang tertusuk durinya ditolong oleh tikus yang kecil, walaupun tikus itu ada rasa takut, tapi dia juga rendah hati dan cukup berani. Nah, itu tadi cerita dari tikus dan singa. Nah, apakah kalian sudah makan hari ini? Nah, makan apa saja hari ini? Ayo. Nah, untuk menjaga kondisi tubuh selama hari ini atau selama harian penuh, kita juga harus makan, jangan lupa juga minum. Nah, ada sebuah bawang. Nah, bawang ini saya potong menjadi 8 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 2 ini saya berikan pada
teman saya atau kepada kelinci. Nah, Bapak berikan kepada kelinci 2 bawang. Nah, Bapak tadi sudah memotong atau menjadikan satu buah bawang menjadi 8. Nah, dari 8 bawang itu 2 diberikan kelinci. Nah, berapa pecahan yang dapat dituliskan? Nah, jadi lambang pecahannya yaitu 2/8. Nah, karena tadi kan 1 gulung bawang menjadikan pecahan menjadi 8, Bapak potong 8/8. Nah, Bapak berikan kepada kelinci 2. Nah, jadi 2 itu menjadi pecahan 2/8 karena setiap kelinci mendapat 2 dan 8 menjadi 8, jadi 2/8. Nah, selanjutnya adalah di buku ada timun. Nah, si Siti menambahkan timun pada piring nasi goreng. 1 buah timun dipotong menjadi 16 bagian. Nah, misalnya ini Bapak ibaratkan ini apa ini? Piting atau lidi ya. Nah, lidi ini dipotong menjadi 16 bagian. Jadi 16 bagian itu dipotong jadi kecil-kecil. Nah, setiap anggota keluarga mendapat 4 potong timun. Jadi berapakah pecahan atau lambang pecahan yang dapat kita tuliskan? Yaitu tadi kan 1 lidi dipotong menjadi 16. Nah, setiap anggota atau kelinci diberikan 4 potong, jadi 4/16 bagian. Nah, yang selanjutnya itu ada 1 buah sosis. 1 buah sosis dipotong menjadi 6 bagian. Nah, ini barangan sosis lidi dipotong menjadi 6 bagian. 1 2 3 4 5 6. Nah, 6 bagian. Nah, masing-masing diberikan kepada 3 kelinci 2 potong. Jadi berapakah lambang bilangan yang bisa dituliskan? Ayo, berapa? Jadi tadi 1 buah sosis atau 1 buah lidi dipotong menjadi 6 bagian. Nah, 6 bagian ini dibagikan kepada 3 kelinci dan setiap kelinci mendapat 2 potong. Jadi kita dapat menuliskan lambang pecahannya jadi 2/6. Nah, di buku itu kan ada ayo berlatih. Nah, silakan ayo kita kerjakan bareng-bareng ya. Nah, yang pertama itu ada coklat. Nah, coklat itu ada 2. Itu tadi 1 coklat dan dibagi menjadi 2. 1 coklat dibagi menjadi 2 dan ada setiap kelinci dikasih 1. Nah, ada 2 berarti 2 kelinci yang kebagian. Jadi lambang pecahan yang kita tuliskan ada 1/2. Nah, selanjutnya itu ada pizza yang nomor 2. Nah, itu kan 1 gulung pizza dibagi menjadi berapa itu? 1 2 3 4 5 6. Nah, setiap ayam diberi
1 pizza. Jadi setiap ayam diberi 1 pizza, tadi kan ada potongan 6, jadi ada 6 ayam. Jadi menjadi, kalau kita tuliskan di 1/6. Nah, kalau yang nomor 3, ada yang bisa menjawab, ayo berapa? Nah, kita bacakan bareng-bareng ya. Di situ ada satu buah tahu ya, kotak, dibagi menjadi 4. Nah, ini dibaratkan satu buah tahu dibagi menjadi 4. 1 2 3 4. Nah, itu sama seperti yang tadi, 1 buah ini dibagikan kepada semut. Jadi tadi ada 4, jadi 1 dibagikan ke semut dapat, yaitu yang dapat 4 semut. Jadi 1/4. Nah, selanjutnya adalah roti. Nah, roti ini, 1 buah roti dibagi menjadi berapa itu? Ayo kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, 1 roti dibagi 8. Nah, roti itu akan dibagikan kepada marmut. Setiap marmut mendapat 2 roti. Jadi di situ ada 4 marmut, tapi setiap marmut dapat 2. Tadi dibagi 1 roti dibagi menjadi 8, jadi 2/8. Nah, yang selanjutnya itu ada tahu. Ada berapa tahu itu? Ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, itu sama seperti yang roti tadi, 2 setiap. Jadi 1 baris tahu dibagi menjadi 4 itu kan ada 2 baris tahu. Jadi setiap tahunya dibagi menjadi 4, jadi 2 tahu menjadi 8 tahu. Nah, setiap 1 kelinci diberi 2 tahu, jadi lambang bilangannya yaitu lambang bilangan pecahnya 2/8. Nah, selanjutnya, yuk, ada yang ingin membaca? Ya, Bapak akan bacakan ya. Nah, Edo menghampiri teman-teman saat istirahat. Edo menentukan sebuah cerita pada buku yang dibawanya. Ayo kita membaca dengan nyaring cerita tentang cuaca yang ada di buku Edo. Persahabatan matahari dan awan. Matahari telah lama bersahabat dengan awan. Mereka saling membantu satu sama lain. Terkadang mereka berbagi cerita ataupun keluh dan kesah. Suatu hari, matahari terlihat kesal. "Aku akan keluarkan sinar terikku untuk bumi," ucap matahari. "Mengapa engkau ingin bersinar terik, sahabatku?" tanya awan. "Aku sedang kesal. Manusia sering tidak disiplin," jawab matahari. "Maksudmu bagaimana manusia yang tidak disiplin? Mengapa engkau yang kesal?" tanya sang awan. "Iya, mereka sering seenaknya saja. Sudah aku bangunkan pagi hari menggunakan sinar yang lembut. Akan tetapi mereka tidak bangun saat siang hari sinarku sangat terik. Mereka malah asyik bermain. Harusnya mereka beristirahat di rumah. Sinar terikku saat siang hari dapat membakar kulit mereka," ungkap matahari. "Nah, mungkin manusia tidak bermaksud demikian, matahari. Mereka tetap bermain saat sinarmu terik. Mereka ingin memanfaatkan cuaca cerah itu," ujar sang awan. "Kamu bayangkan, saat wajahmu bersembunyi terus di balik tubuhku, hujan turun sepanjang hari. Manusia tidak dapat melakukan aktivitasnya. Jadi hari ini engkau menampakkan wajahmu. Mereka memanfaatkannya untuk bermain.
Nah, setelah membaca cerita tadi, siapakah yang terdapat dalam cerita itu, siapa saja tokoh yang terdapat dalam cerita itu. Nah, tokoh yang terdapat di cerita tadi yaitu matahari dan awan. Nah, selanjutnya mari kita bernyanyi. Mari kita simak pada halaman buku yaitu tentang awan putih. Mari kita bernyanyi. Kulihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Kulihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Nah, setelah kita bernyanyi, apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Nah, yang pertama ada kita menuliskan atau menentukan bilangan pecahan, yaitu dari pecahan 1/2, 2/8, 1/3. Nah, selain menentukan bilangan pecahan, kita juga sudah belajar bernyanyi tadi, itu menentukan pola irama. Nah, untuk pertemuan yang akan datang kita yaitu tadi pembelajaran berapa? Pembelajaran 3 ya. Jadi kita besok akan pembelajaran ke-4. Nah, sekian dari Bapak. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa supaya ilmu yang kita pelajari tadi bermanfaat pada kalian semua. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing dimulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.